Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Raja Syakis dengan NIM S1B122039. Pada video ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari survei pengamatan pencahayaan buatan pada ruang interior kafe kopi kita di Kendari guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Fisika Bangunan dengan dosen pengampu Ibu Belinda Amri. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada saya sendiri, Laude Abdul Raja Syakis, NIM S1B122039. Kemudian ada Laude Hidayat Nur Wahid, kemudian ada Tiara Masita Bunaya, kemudian ada Zoros Rongrean, kemudian ada Amdan dan Fatima. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, metode penelitian. 1. Menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis untuk mengetahui tingkat pencahayaan buatan pada ruang dalam kafe kopi kita. 2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek penelitian yang menjadi fokus dalam studi pencahayaan buatan ini. 3. Mengkaji jenis karakteristik komponen pencahayaan buatan yang digunakan di kafe kopi kita, termasuk jenis lampu, sistem distribusi cahaya, serta temperatur warnanya. Dan yang terakhir, menganalisis hasil pengukuran intensitas pencahayaan buatan pada kafe kopi kita dan mengevaluasi kesesuaian dengan standar pencahayaan yang berlaku. Pendahuluan. Pada penelitian kali ini, kami akan mensurvei pencahayaan buatan pada bangunan kafe dan resto kopi kita yang bertempat di daerah Kendari, Jalan Edi Sabara, Bypass. Secara umum, tujuan utama dari survei cahaya buatan adalah untuk menilai seberapa baik pencahayaan mendukung aktivitas di dalam bangunan. Hal ini mencakup pemeriksaan intensitas cahaya, distribusi warna, dan temperatur warna cahaya, serta kenyamanan visual yang dirasakan oleh penghuni. Selain itu, survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi efisiensi energi, lampu yang terlalu terang, terlalu banyak, atau menggunakan teknologi yang boros energi seperti lampu pijar, dapat menyebabkan pemborosan energi, dan yang lain-lain. Pencahayaan buatan juga memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan visual dan kesehatan penghuni. Cahaya yang terlalu silau atau kurang terang dapat menyebabkan ketegangan mata dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, survei bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman secara visual dan mendukung kesejahteraan penghuni. Pembahasan objek penelitian. Lokasi penelitian ini adalah kafe kopi kita, sebuah bangunan komersial yang berfungsi sebagai tempat makan dan berkumpul. Berlokasi di kawasan komersial Kota Kendari di Jalan Abu Nawas, Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bangunan ini memiliki luas sekitar 400 meter persegi, terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama difungsikan sebagai area minibar, meja makan, dapur, tangga, dan toilet. Sedangkan lantai kedua mencakup area live musik, ruang sholat atau musolah, toilet, serta area makan tambahan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu objek penelitian. Kopi kita ini memiliki banyak pencahayaan buatan, titik-titik lampu di dalam bangunan dengan luas total 400 meter persegi berdasarkan denah lantai 1 dan lantai 2. Pencahayaan tersebar di berbagai area yang memiliki fungsi berbeda-beda. Lantai 1 terdiri dari area makan utama, kasir, dapur, dan toilet. Sedangkan lantai 2 berisi area makan tambahan, musola, serta panggung untuk pertunjukan live musik. Tiap ruangan dirancang dengan komposisi pencahayaan yang disesuaikan dengan jenis aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Penggunaan lampu atau downlight dan gantung menjadi elemen utama dalam sistem pencahayaan buatan bangunan ini, baik sebagai penerangan umum maupun pencahayaan aksen. Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pembahasan. Pada bangunan kafe dan resto kopi kita terdiri dari 2 lantai dengan tipe bangunan yang mengangkat tema arsitektur tropis modern menyesuaikan iklim Kendari yang panas dan lembab. Desain tropis memungkinkan sirkulasi udara yang baik, bukaan lebar, dan penggunaan atap tinggi atau semi terbuka, membantu mendinginkan ruangan tanpa terlalu bergantung pada AC, sehingga bangunan ini tidak perlu banyak menggunakan cahaya buatan pada siang hari. Akan tetapi,
Pada malam hari bangunan ini sangat bergantung pada cahaya buatan, seperti lampu, karena semakin besar atau luas suatu bangunan, semakin banyak area yang perlu diterangi. Setiap bangunan atau zona memerlukan pencahayaannya sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis lampu yang digunakan. Bangunan ini menggunakan banyak lampu dengan berbeda jenis, dikarenakan perencanaan pencahayaan yang mempertimbangkan fungsi, kenyamanan, estetika, dan efisiensi energi di setiap ruang. Berikut jenis-jenis lampunya. Yang pertama itu ada LED armature downlight besar dengan kekuatan 10 watt, ada LED armature downlight kecil dengan kekuatan 5 watt, dan ada lampu gantung vintage dengan kekuatan 4 watt. Saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, pengukuran pencahayaan buatan. Pengukuran pencahayaan buatan di kafe kopi kita dilakukan untuk mengetahui sebaran intensitas cahaya dalam kurung iluminanse pada ruang dalam bangunan. Metode pengukuran menggunakan pendekatan grid dengan ukuran 4 meter yang membagi ruang-ruang utama ke dalam 24 titik ukur yang diberi kode A hingga X. Setiap titik ukur tersebut terbagi menjadi 5 subtitik, yaitu A1 sampai A5 hingga X1 sampai X5, sehingga total titik terdapat 120 titik pengukuran. Pengukuran dilakukan menggunakan aplikasi Lightmeter LM3000 pada malam hari untuk mengeliminasi pengaruh cahaya alami. Selanjutnya, kita dapat melihat foto atau gambar yang telah disediakan oleh kelompok saya. Di sini pengukuran cahaya buatan yang telah diukur menggunakan aplikasinya. Berdasarkan pengukuran intensitas pencahayaan buatan pada 120 titik di seluruh ruang kafe kopi kita, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, rata-rata intensitas pencahayaan masih berada jauh di bawah standar SNI nomor 6197 tahun 2020, yaitu 120 sampai 250 lux untuk ruang makan. Di lantai 1 sendiri hanya beberapa titik seperti titik A 60 lux, titik B 45,8 lux, dan titik L 42,4 lux yang mendekati ambang bawah standar. Namun sebagian besar titik lain seperti titik H 6,8 lux, titik Q 7,6 lux, titik U 6,6 lux, dan titik W 5 lux menunjukkan tingkat pencahayaan yang sangat rendah dan tidak layak secara visual maupun fungsional. Kedua, lantai 2 menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan lantai 1. Beberapa titik seperti titik M 109 lux, titik N 55,6 lux, dan titik Q 72,8 lux sudah mendekati batas minimum standar kenyamanan. Meski demikian, masih banyak titik seperti titik G 5,8 lux, titik I 6,8 lux, dan titik W 8 lux yang berada jauh di bawah ambang minimal. Ketiga, distribusi pencahayaan tidak merata pada kedua lantai. Di lantai 1 sendiri, perbedaan ekstrim terlihat antara titik terang seperti titik A 60 lux dan titik gelap seperti titik P 9 lux menciptakan ketidakseimbangan visual. Kemudian di lantai 2, meskipun ada perbaikan, intensitas cahaya masih sangat bervariasi tergantung lokasi titik ukur. Keempat, fungsi ruang tidak selalu didukung oleh pencahayaan yang sesuai. Misalnya, area makan dan jalur sirkulasi utama memiliki banyak titik dengan intensitas kurang dari 30 lux, sehingga tidak mendukung aktivitas seperti makan, membaca menu, atau navigasi antar meja secara nyaman. Kelima, penyebab utama rendahnya intensitas cahaya meliputi 1. Beberapa unit lampu yang mati atau sudah meredup. 2. Penempatan armatur lampu yang tidak tepat. 3. Kombinasi watt lampu yang kurang optimal terhadap volume ruang dan fungsi area. Secara keseluruhan, pencahayaan buatan di kafe kopi kita masih belum memenuhi standar kenyamanan visual yang direkomendasikan baik secara rata-rata intensitas maupun distribusi di tiap ruang. Kesimpulan selanjutnya, berdasarkan temuan pengukuran dan analisis distribusi intensitas pencahayaan, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pencahayaan buatan di kafe kopi kita.
Yang pertama, menambah titik lampu di area minim pencahayaan. Area seperti H, Q, P, W, dan U di lantai 1 serta G, I, dan W di lantai 2 memiliki intensitas rendah kurang dari 10 lux. Perlu ditambahkan unit lampu tambahan dengan distribusi cahaya merata divided untuk meningkatkan kenyamanan visual di area tersebut, terutama pada jalur sirkulasi dan area duduk. Yang kedua, penggantian lampu redup. Segera lakukan inventarisasi dan penggantian unit lampu yang sudah menurun performanya atau tidak berfungsi, terutama pada area dengan rata-rata kurang dari 30 lux. Penggunaan LED berkualitas tinggi dengan lumen output yang sesuai dengan yang sangat disarankan. Yang ketiga yaitu optimisasi tata letak dan arah pencahayaan. Beberapa lampu downlight saat ini tampak tidak mengarahkan cahaya secara efektif ke bidang kerja, meja, jalur jalan. Reposisi atau penambahan reflektor dapat pada armatur bisa membantu mengoptimalkan distribusi cahaya. Yang keempat, penggunaan variasi watt dan warna cahaya sangat secara strategis. Gabungan lampu 10 dan 5 watt dapat dioptimalkan dengan penempatan berdasarkan fungsi ruang. Area dengan aktivitas intensitas seperti live musik, kasir, dan dapur memerlukan intensitas lebih tinggi dibandingkan area duduk santai. Penggunaan warna cahaya netral atau neutral white juga bisa dipertimbangkan di area kerja untuk meningkatkan visibilitas tanpa menghilangkan suasana hangat. 5. Monitoring dan audit berkala. Lakukan evaluasi pencahayaan secara rutin minimal 6 bulan sekali menggunakan metode pengukuran grid seperti yang telah diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas pencahayaan tetap sesuai standar seiring waktu dan penggunaan ruang. 6. Pertimbangkan sistem pencahayaan adiktif atau smart light. Dengan sistem mini, intensitas cahaya dapat disesuaikan berdasarkan waktu, fungsi ruang, dan bahkan jumlah pengunjung. Ini akan meningkatkan efisiensi energi sekaligus mempertahankan kenyamanan visual. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai hasil pengamatan kami terhadap survei pencahayaan buatan pada ruangan interior Cafe Kopi Kita Kendari. Seperti yang sudah kita dengar bersama bahwa ternyata Cafe Kopi Kita Kendari itu belum memenuhi standar yang berlaku untuk pencahayaan buatan pada area kafe dan resto. Saya dari kelompok 3, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.